Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi kali ini Mimin akan rangkum alur cerita film I Not Stupid. Film ini dibintangi oleh Xiang Yun, Richard Lau, Selena Tan, Shaewon Lee, Hwang Po-ju, Joshua Eng, dan lain-lain. Alur cerita film ini berputar di sekitar kehidupan dan keluarga 3 siswa di aliran akademis M3, Terry Ko, Liu Ko-pin, dan Ang Bon-hok. Cerita dimulai dari mereka bertiga yang dibully karena mereka masuk kelas M3 dan bukan kelas M1. Terry dimanjakan dan berasal dari keluarga kaya. Adalah anak yang lemah lembut dan penurut dengan ibu. Gimana gak nurut? Ibunya galak gini. Your business. Sedangkan Ko-pin didorong untuk berprestasi di sekolah oleh ibunya. Tetapi dia menunjukkan bakat untuk seni, bukan akademisi, yang membuat keluarganya khawatir. Dan Bon-hok berjuang untuk memenuhi kebutuhan dengan menjalankan warung mie pangsit kecil, untuk menebus kekurangan figur seorang ayah. Ia sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan kejantanan pada teman-temannya. Anak tersebut sering diintimidasi karena berada di aliran bodoh, yang akhirnya mengarah ke perkelahian di mana salah satu pengganggu terluka secara tidak sengaja. Tetapi Terry menolak untuk bersaksi atas nama mereka, karena ia lebih memilih patuh terhadap ibunya untuk tidak ikut campur urusan orang lain, yang membuat kedua temannya marah dan menyebabkan masalah di antara mereka bertiga. Sementara itu, ayah Terry, Pak Ho, berkelahi dengan seorang pria yang ternyata adalah ayah Ko-pin, Mr. Liu Jack, di atas tempat parkir hanya karena berebut tempat parkir. Perusahaan Tuan Liu adalah sebuah biro iklan. Permusuhan baru mereka menyebabkan Tuan Ho memilih kampanye pemasaran John, seorang ekspatriat Amerika, daripada Tuan Liu. Di samping stereotip bahwa orang Amerika lebih baik daripada orang Asia. Karena ide John tidak pantas secara budaya oleh penduduk setempat, bisnis Mr. Ho menderita dan kehilangan pelanggan. Saat anak laki-laki mengatasi masalah mereka, seorang guru baru di sekolah membantu dengan menginspirasi Bon-hok untuk berprestasi dalam matematika sambil menjangkau anak laki-laki lain. Ko-pin terus berjuang dan meminta bantuan Ang Bon-hok untuk membantunya mencontek dalam ujian penyisihan. Tetapi mereka gagal. Ibu Ko-pin marah dan ingin menghukumnya, tetapi tiba-tiba pingsan. Seorang dokter kemudian mendiagnosisnya dengan leukemia dan memberitahu kepada Ko-pin bahwa ibunya tidak akan selamat tanpa transplantasi sumsum tulang. Menjelang akhir tahun, Bon-hok unggul dalam ujian matematika. Sementara Ko-pin takut jika ibunya kecewa melihat nilainya. Namun di balik ketakutannya, ternyata ibunya merasa puas karena dia telah mencoba yang terbaik. Ketika mengunjungi Nyonya Liu di rumah sakit, guru IM3 memberitahu bahwa salah satu gambar Ko-pin memenangkan hadiah kedua dalam kompetisi internasional. Tetapi momen tersebut dibayangi oleh kesibukan untuk menyelamatkan nyawa Nyonya Liu. Dari sekian banyak pendonor, Tuan Ho lulus tes transplantasi. Tetapi ia menolak untuk menyumbang setelah mengetahui penerima yang dituju adalah istri musuhnya. Dia akhirnya mengalah, tetapi terungkap adanya kesalahan, bahwa bukan Tuan Ho yang menjadi donor yang cocok, tetapi Terry dengan nama samaran. Meskipun mendapat protes dari orang tuanya, dia bersikeras untuk menjalankan operasi dan membantu ibu Ko-pin. Operasi pun sukses. Tuan Liu sangat berterima kasih, lalu menawarkan untuk membantu bisnis Tuan Ho. Bisnis Tuan Ho pun pada akhirnya meledak, dan kedua musuh itu menjadi teman baik. Film berakhir dengan Terry yang diintimidasi lagi seperti di awal film. Tapi kali ini dia membela dirinya sendiri dan melawan.
Hikmah yang dapat diambil dalam film ini ialah jangan terlalu kasar terhadap anak jika ia memiliki kelebihan yang berbeda dan tidak seperti yang kita inginkan. Dan di film ini juga kita diajarkan tolong-menolong, membantu sesama. Nah, itu saja alur cerita dari Mimin. Dan sampai jumpa di next episode.